Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Risma Maulida Hasanah. This occasion, I will explain about the part of speech. Ketika kita belajar bahasa Inggris, kita akan sering mendengar apa itu noun, adjektif, pronoun, dan lain-lain. Sebelum kita mempelajari bahasa Inggris, sebaiknya kita sudah mengenal part of speech. Karena part of speech di sini merupakan bagian dasar dalam bahasa Inggris. Untuk bisa mengenal apa itu part of speech, jenis-jenisnya, dan bagaimana contoh kalimatnya, yuk disimak video ini. Part of speech. Ada yang tahu apa sih itu part of speech? The part as to form sentence in English so that is become clear. Bagian yang digunakan untuk membentuk kalimat dalam bahasa Inggris agar menjadi jelas. Ada 8 jenis-jenis part of speech, yaitu noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, profession, kata depan, conjunction, kata hubung, dan yang terakhir, interjection, kata seru. Yang pertama, kita akan membahas yaitu noun, kata benda. Is a word to name people, things, animal, city name, dan sebagainya. Adalah kata untuk menyebut orang, nama kota, benda, binatang, dan lain-lain. Kata benda itu kan ada yang bisa dilihat, dipegang, seperti bag, shoes, horse, dan juga kata benda yang abstrak, yang hanya bisa diucapkan, seperti idea. Example, bag, Korea, shoes, horse, idea. Contoh kalimat, I bought a red bag in that shop. Saya membeli tas merah itu di toko itu. Jadi, yang satunya itu subjek, yang satunya keterangan tempat. Yang kedua, I want to go to Korea. Aku ingin pergi ke Korea. Korea di sini termasuk ke proper noun, yaitu nama negara yang harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, my mom bought me 3 dolls. Kata benda di sini berbentuk jamak yang termasuk countable noun atau benda yang dapat dihitung. Yang kedua ada pronoun. Pronoun is a pronoun that can replace a noun or a noun phrase. Pronoun adalah kata ganti yang dapat menggantikan kata benda atau frasa kata benda. Berikut ini adalah tabel dari pronoun antara subjek, objek, positif, objektif atau kata ganti kepunyaan, positif, possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, tidak ada perubahan. Nah, di tabel berikutnya ada subjek, objek, positif, objektif atau kata ganti kepunyaan, possessive pronoun, kata ganti kepunyaan juga. Lalu reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Yang pertama ada I di subjek, kemudian ketika diganti objek jadi me, ketika jadi positif objektif jadi my, ketika jadi posesif
pronoun jadi my, dan ketika jadi reflexive pronoun jadi myself. Jadi yang termasuk subjek itu I, you, we, they, he, she, it. Object me, you, us, them, her, here, it. Positive adjective my, your, or, their, her, is, it. Possessive pronoun my, your, ours, their, hers, his. Dan terakhir reflexive pronoun myself, yourself, ourself, themselves, herself, himself, and itself. Contoh kalimat dari subjek adalah we will go to Jakarta next week. Kita akan pergi ke Jakarta minggu depan. We di sini adalah subjek. Yang kedua, objek. This novel was written by her. Novel ini ditulis olehnya. Her di sini adalah objek. Positive objective. This is my first time going to Korea. Ini pertama kalinya aku pergi ke Korea. My di sini sebagai positive adjective. Lalu ada possessive pronoun. The bag is mine. Sepeda itu milikku. Mine di sini sebagai kata ganti kepunyaan. Reflexive pronoun. He only cares about himself. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan himself di sini sebagai kata ganti diri sendiri. Yang ketiga, ada adjective atau kata sifat. A word aside to describe a noun or pronoun, atau kata yang digunakan untuk menggambarkan kata benda atau kata ganti. Example, beautiful, tall, rich, short. Contoh, cantik, tinggi, kaya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, the sky in the morning is very beautiful. Langit di pagi hari sangat indah. Uncle, he is very rich. Paman dia sangat kaya. Yang terakhir, the knife is very sharp. Pisau itu sangat tajam. Dari contoh di bawah, kata sifat itu selalu terarah dengan kata benda. Misal di contoh kalimat terakhir, the knife is very sharp. Nah, knife di sini adalah kata benda, sedangkan sharp adalah sifat, kata sifat. Jadi, kata sifat dan kata benda selalu terhubung. Yang berikutnya ada verb atau kata kerja. So the action of the subject that saw an event. Menunjukkan tindakan subjek yang menunjukkan suatu peristiwa. Example, cry, sleep, sing, eat. Contoh kalimat. Yang pertama, she sing really good. Dia bernyanyi sangat bagus. Sing di sini adalah kata kerja. Yang kedua, does he eat meatball every day? Apakah dia makan bakso setiap hari? Yang ketiga, she dance really well. Dia menari dengan sangat baik. Dari contoh kalimat di atas, berarti kalimat tidak sempurna jika tidak ada verb di dalamnya. Yang kelima ada adverb, kata keterangan. Words as for, how, from, an activity that happened, and explain the verb, adjective, or other adverb. Kata-kata yang digunakan untuk bagaimana dari suatu kegiatan itu terjadi dan menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Kata keterangan ini biasanya diletakkan setelah kata kerja. Adverb di sini juga bisa diletakkan di awal maupun belakang.
Sebenarnya adverb atau kata keterangan ada beberapa macam. Ada yang tahu? Nah, seperti keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan informasi, dan lain-lain. Example, yesterday, slowly, later, inside. Contoh kalimat, the bus moved slowly. Bus itu bergerak perlahan. Slowly di sini menjelaskan tentang bus. Yang kedua, we will meet later. Kita akan bertemu nanti. Later di sini termasuk keterangan waktu, yaitu nanti. Yang terakhir, please come inside. Silahkan masuk. Inside di sini sebagai tambahan info tentang suatu lokasi. Terus ada preposition atau kata depan. Is a function to connect one word with another word in a sentence. Memiliki fungsi untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Example, at, in, before, behind, between, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, sister is crying in the room. Adik menangis di kamar. In di sini merupakan kata depan yang termasuk preposition of place, yaitu tempat tertutup. Kedua, I have breakfast before going to school. Saya sarapan sebelum pergi ke sekolah. Yang ketiga, Winda works at Shopee. Winda bekerja di Shopee. At Shopee di sini menunjukkan tempat spesifik. Lalu ada conjunction, kata hubung, service to connect words, phrases, and clauses to make sentence action. Berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, dan klausa untuk mempermudah kalimat. Example, so, yet, after, but, dan sebagainya. Contoh kalimat, he has a tooth, so he can eat sweet. Dia sakit gigi, jadi dia tidak bisa makan permen. Yang kedua, I'm going to a party after lunch. Saya akan pergi ke pesta setelah makan siang. Yang ketiga, Risa can play the piano, but she can't sing. Jadi, kata hubung di sini menghubungkan antara dua kata, frasa atau klausa. Nah, dari contoh kalimat di atas, ketika Risa bisa bermain piano, tetapi dia tidak bisa bernyanyi. But disinilah jadi penghubung antar kata tersebut. Yang terakhir ada interjection atau kata seru, a word that express someone feeling and intention. Sebuah kata yang mengungkapkan perasaan dan niat seseorang. Example, oops, aha, ah, oh my god. Ya, contoh kalimatnya yang pertama, I can finally sleep well. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Di sini merupakan kata lega. Yang kedua, aha, I found a great idea. Aha, saya menemukan ide bagus. Yang ketiga, oh my god, are you okay? Nah, itu dia pengenalan dari jenis-jenis verb of speech. Thank you for your attention. I hope this presentation has given us new insight on the part of speech. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.